Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Oke, alhamdulillah. Nah, pada hari ini sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu supaya pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan berkah barokah. Amin ya rabbal alamin. Kita baca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, Ibu mau bertanya terlebih dahulu, siapa yang di sini punya teman? Oke, pastinya punya teman semua ya. Nah, jadi ketika Ibu mengatakan, ketika Ibu bertanya siapa yang di sini punya teman, tentunya kita pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang teman. Tapi dalam materi hari ini itu kita lebih menonjol pada materi tentang berteman dengan yang berbeda agama dengan kita. Nah, jadi tujuan pada pembelajaran hari ini adalah anak-anak bisa lebih mendalami materi dan juga bisa sama-sama paham bagaimana sikap yang harus dilakukan ketika kita berteman dengan yang berbeda agama. Oke, nah jadi Ibu nanti akan jelaskan sedikit tentang materinya, kemudian kita akan bermain bersama, jadi semuanya aktif ya, dan juga kita akan menyimpulkan bersama-sama. Nah, sekarang sebelum permainannya dimulai, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang materi berteman dengan yang berbeda agama. Jadi, seperti ini anak-anak, berteman dengan yang berbeda agama bukan berarti menjadi salah satu hal yang membuat kita itu harus bermusuhan, tetapi juga menjadi salah satu hal yang saling melengkapi. Nah, kemudian sikap apa saja yang harus dilakukan ketika berteman yang berbeda agama? Nah, ketika kita berteman dengan orang yang berbeda agama dengan kita, nah sikap yang harus dilakukan itu satu, tidak boleh mengejek sesama teman, tidak boleh saling mengganggu teman yang beribadah, kemudian Kemudian saling membantu dan berbicara dengan sopan, seperti itu. Nah, lalu apa yang sikap yang harus yang tidak boleh dilakukan? Nah, sikap yang tidak boleh dilakukan itu salah satunya apa? Nah, sikap yang tidak boleh dilakukan yaitu mengejek keyakinan teman, membeda-bedakan teman, kemudian menjauhi teman karena berbeda agama, tidak mau membantu. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Oke, sudah paham anak-anak? Oke, kita langsung mulai permainan pada hari ini. Kira-kira Ibu punya apa ya? Oke, jadi ini adalah salah satu permainan, namanya itu tempel sikapku. Aduh, tempel sikapku, kok sikapku ditempel sih? Jadi, tempel sikapku ini merupakan permainan di mana nanti anak-anak akan Ibu bagikan masing-masing satu kartu, kemudian menempelkan apakah kartu itu masuk ke sikap yang harus dihindari atau sikap yang harus dilakukan. Nah, oke, Ibu akan bagi kalian beberapa kartu. Satu kartu ding. Maaf ya. Oke. Silakan, nanti kalian boleh maju dan menempelkan kartu tersebut. Double tipnya dibuka ya, sayang. Oke. Oke. Nah, sekarang langsung aja kita mulai. Silakan langsung maju ke depan. Ayo, anak-anak maju ke depan menempelkan ke papan tempel. Ayo, silakan maju. Oke, Masya Allah, kita cek bareng-bareng jawabannya apakah sudah betul apa belum. Oke, sambil kita cek, sekalian kita simpulkan tentang pembelajaran hari ini bahwa sikap apa saja yang harus dihindari dan sikap apa saja yang harus dilakukan. Nah, sikap yang harus dilakukan apa saja? Yang pertama,
Ayo kita baca bareng-bareng. Membantu teman yang berbeda keyakinan. Terus? Bekerja sama dalam kegiatan belajar. Ya, terus? Menghargai keyakinan teman dan tidak menyinggung. Iya, terus? Cara dengan sopan pada semua teman. Iya, terus? Bermain bersama tanpa membeda-bedakan teman. Betul sekali. Tepuk tangan dulu. Oke, yang satunya ya, yang tidak boleh dilakukan. Apa saja? Ayo baca. Mengejek teman karena berbeda keyakinan. Terus? Memaksakan keyakinan kepada teman. Ya, terus? Mengganggu teman saat beribadah. Terus? Menolak berteman dengan teman yang berbeda agama. Membeda-bedakan teman karena berbeda agama. Betul, tepuk tangan buat kita semua. Oke, sudah paham ya anak-anak. Jadi itu tadi sikap-sikap yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan ketika berteman yang berbeda agama. Oke, kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu penutup. Kita tutup pada pembelajaran pada hari ini dengan kesimpulan bahwasanya bertemanlah dengan sesama manusia walaupun temannya itu berbeda keyakinan dengan kita, itu tidak menjadikan salah satu hal yang menghambat kita untuk berteman. Oke, sekian ya teman-teman semua. Maaf, sekian ya anak-anak semua. Jadi setelah pembelajaran hari ini silakan berteman dengan sesama teman, semuanya sama, teman semua itu sama dan tidak dibeda-bedakan ya. Oke, paham nggak? Oke, paham. Nah, kesimpulan hari ini cukup. Silakan nanti teman-teman Ibu kasih PR, kerjakan di rumah. Nah, kemudian minggu depan kita akan bertemu lagi dan kita akan pelajari bab selanjutnya. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyala terus. Apa yang dibaca? Maaf. Ini udah dimatiin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Sebelum belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu ya. Apakah di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, karena hadir semua,
minggu lalu kita itu sudah belajar tentang bersuci dan mandi wajib. Lalu pada hari ini kita akan belajar tentang bersuci, tetapi ketika tidak ada air, yaitu dengan cara tayamum. Oke, nantinya setelah pembelajaran pada hari ini, anak-anak itu diharapkan ya mampu menjelaskan dari pengertian tayamum, sebentar ya. Menyebutkan sebab diperbolehkannya tayamum, mengurutkan tata cara tayamum dengan benar, serta dapat aktif dan menjawab pertanyaan seperti itu. Oke anak-anak, di sini ibu membawa papan dari tayamum. Oke. Di sini yang pertama ada gambar apa? Ada yang tahu? Mbak Dira? Kondisi tidak ada air. Oke, ketika tidak ada air seperti ini, bagaimana cara kita bersuci, Ufi? Bertayamum, Ibu. Masya Allah, benar sekali. Lalu selanjutnya, gambar yang kedua. Ketika kondisi kita sakit seperti ini, apakah kita itu boleh bertayamum? Boleh? Boleh. Lalu yang selanjutnya, debu, apakah debunya itu yang digunakan boleh semua debu? Tidak. Lalu debu seperti apa yang boleh digunakan untuk bertayamum? Debu yang suci. Masya Allah, betul sekali. Nah anak-anak, tayamum ini adalah bersuci menggunakan debu yang suci sebagai pengganti wudhu atau mandi wajib ketika tidak ada air atau tidak dapat menggunakan air. Oke, selanjutnya kita masuk ke tata cara dari tayamum. Nah, menurut Lili, apa tata cara yang pertama dari tayamum? Masya Allah, betul sekali. Lalu yang selanjutnya, bagian mana yang harus dilakukan? Natasha. Setelah membaca niat itu menepukkan kedua telapak tangan ke debu. Masya Allah, betul sekali. Lalu selanjutnya, bagian tubuh mana yang harus diusap, Halwa? Wajah. Masya Allah, betul. Lalu setelah wajah, bagian tubuh mana sih yang harus diusap lagi, Natasha? Mengusap tangan hingga siku. Masya Allah, betul sekali. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya lagi nih. Di sini siapa yang bisa mengurutkan tata cara tayamum dari awal sampai akhir? Saya, Bu. Oke, Mas Jai silahkan. Yang pertama membaca niat, kedua tepuk tangan, menepukkan kedua telapak tangan ke debu, lalu ketiga mengusap debu ke seluruh wajah, yang keempat mengusap tangan sampai siku. Masya Allah, apakah teman kita ini jawabannya sudah benar, anak-anak? Apakah ada yang mau menambahkan? Oke, tidak ada? Oke, karena tidak ada, terima kasih atas jawaban dari anak-anak. Jadi, kenapa kita itu diperbolehkan tayamum? Ketika apa? Ketika tidak Ada air. Oke, lalu debu seperti apa yang boleh digunakan untuk bertayamum? Debu yang suci. Masya Allah, betul sekali. Anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang tayamum. Oke. Lalu siapa di sini yang bisa menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Ayo, siapa? Saya, Bu. Oke, silakan Mbak Ima. Ya, menjelaskan pengertian tayamum, menyebutkan sebab tayamum, mengurutkan tata cara tayamum, dan aktif menjawab pertanyaan. Alhamdulillah anak-anak, hari ini sudah tercapainya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan di rumah ya anak-anak. Oke, ini nanti dibagi ya teman-teman. Oke. Semoga setelah pembelajaran pada hari ini, nantinya anak-anak itu dapat mengetahui kalau Islam itu dapat meringankan umatnya dengan cara tayamum ketika tidak ada air atau sedang tidak dapat menggunakan
air sehingga kita tetap dapat melaksanakan ibadah yaitu sholat. Oke, sekian. Terima kasih yang dapat Ibu sampaikan. Sebelumnya, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, tiga, cek. Nah, ke sana. Otomatis muk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama dengan membaca basmalah bersama-sama. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Wah, bagus sekali anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran anak-anak, Bapak mau tanya, siapa dari anak-anak sekalian ini siapa yang pernah menolong orang lain? Wah, kebetulan banget karena pelajaran kali ini kita akan membahas tentang apa itu sih tolong menolong, bagaimana itu sih tolong menolong. Nah, nanti anak-anak akan belajar itu melalui diskusi kelompok seperti itu. Nah, sebelumnya Bapak mau menjelaskan dulu tentang apa itu sih tolong menolong. Jadi teman-teman, tolong menolong adalah sikap membantu orang lain yang sedang membutuhkan bantuan. Kita dapat membantu dengan tenaga, pikiran maupun sesuatu yang kita miliki. Contohnya membantu teman yang jatuh, meminjamkan alat tulis ketika teman-teman kalian tidak membawa alat tulis atau tidak memberikan jawaban yang seharusnya kalian berikan secara cuma-cuma atau dan kebalikannya kalian memberikan arahan bagaimana nantinya. Nah, gimana sudah pada
mengerti apa itu gambaran besarnya dari tolong menolong anak-anak sekalian? Sudah ya. Bapak akan membentuk anak-anak menjadi 2 kelompok. Yang sebelah sini itu kelompok 1 dan sebelah sini kelompok 2. Betul banget. Nah, silahkan untuk kelompok 1 melihat kartunya. Kelompok 2. Bapak kasih waktu selama 3 menit untuk mendiskusikan hal tersebut. Gimana kelompok 1? Ada yang dibingungkan? Tidak, Bapak. Aman? Aman. Ya, bagus sekali. Jadi ketika kalian menjadi orang yang berada tersebut, kalian apa yang akan kalian lakukan? Membantu teman. Membantu teman. Wah, betul banget. Kalau kelompok 2 aman nggak? Aman. Oh, lagi baca-baca lagi. Iya, bagus banget deh. Kalau kamu semisal Lili menjadi orang yang membawa pensil banyak dan teman kamu nggak bawa pensil, apa yang kamu lakukan? Meminjamkan. Wah, betul banget. Kenapa Mas Baim, kamu masih bingung? Masih bingung di bagian mana Mas Baim? Di bagian tolong menolongnya, Pak. Oh, tolong menolongnya. Jadi itu Mas Baim itu membayangkan bagaimana Mas Baim di posisi orang yang sedang membawa pensil banyak, dan Mas Baim melihat anak yang tidak membawa pensil. Itu bagaimana Mas Baim? Nanti Mas Baim reaksinya itu bagaimana? Apakah cuma melihatnya doang atau Mas Baim mau meminjamkan pensilnya Mas Baim? Mau meminjamkan pensilnya. Wah, betul banget. Ternyata sudah tidak bingung lagi ya. Ya. Kelompok 1 masih ada yang dibingungin? Tidak, Bapak. Mengapa perlu membantu teman yang mengalami kesulitan? Menurut kelompok 1 gimana? Menurut kami, karena dengan membantu kita dapat meringankan kesulitan teman dan menunjukkan kepedulian kepada orang lain. Wah, iya, betul banget. Jadi kelompok 1 hampir semuanya sudah pada paham ya apa itu tolong menolong? Sudah. Wah, bagus banget sih. Kelompok 2 udah hampir paham semuanya? Coba lihat kartu kasusnya. Nah, apakah meminjamkan pensil termasuk tolong menolong? Ya, Pak. Kenapa? Karena kita membantu teman yang tidak mempunyai pensel, tidak lupa membawa pensel. Iya, betul banget. Karena bentuk tolong menolong itu bukan cuma tentang uang, betul kali ini? Betul banget. Nah, jadi waktu sudah habis ya teman-teman. Untuk hasil diskusi kalian, apakah masih ada yang dibingungkan? Kelompok 1? Tidak. Kelompok 2? Tidak. Wah, berarti udah pada paham ya untuk apa itu sih tolong menolong, bagaimana itu sih tolong menolong gitu kan. Ya mungkin itu pembelajaran dari Bapak. Semoga yang Bapak inginkan kalian semua tetaplah menjadi orang yang suka tolong menolong, baik itu dengan harta, dengan kekuatan, dengan tenaga, dengan apapun itu. Yang penting apa? Tolong menolong. Betul banget. Dan sekian dari Bapak. Sampai berjumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan versi saya yang lebih berbeda insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek, anu suara nek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar nih? Kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga diberi sehat-sehat selalu ya teman-teman. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Anak-anak, pada pertemuan kemarin kita kan sudah belajar tentang hormat dan taat kepada guru. Nah, masih ingat apakah salah satu dari contohnya? Betul, bagus sekali. Apakah ada lagi? Baik, betul sekali. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita tidak hanya berbicara tentang contoh, tetapi juga kita akan berbahas tentang bagaimana sih kita meneladani dan melaksanakannya dengan baik ya. Baik, sekarang Bapak punya situasi di mana kalian akan menganalisisnya ya. Jadi di depan ini Bapak telah menyediakan gambar. Coba kalian analisis. Lihat baik-baik dan amati ya. Oke. Pendapat kalian tentang gambar tersebut, menurut kalian apa yang boleh kita menyampaikan pendapat? Salah. Benar-benar ya. Ya, mendengarkan guru, bagus sekali. Mendengarkan guru menjelaskan, menunjukkan bahwa kita itu menghargai guru. Jadi ketika kemarin kan kita sudah mempelajari ya, ketika kita mendengarkan guru, kita akan mendapat ridhonya guru dan ilmu yang manfaat dan barokah. Oke, selanjutnya Bapak menunjukkan simulasi selanjutnya. Nah, yang selanjutnya adalah apa ini? Menyapa guru. Oke, kalian kalau ketemu guru itu menyapa atau melengos? Bagus sekali teman-teman. Ya, menyapa guru itu merupakan hal satu menghargai guru ya. Nah, selanjutnya sekarang simulasi yang ketiga. Berbeda pendapat. Apakah kita boleh sih berbeda pendapat dengan guru? Boleh. Bagaimana kita cara menyampaikan pendapat berbeda dengan guru? Baik, betul sekali. Nah, semisal nih, apakah kita boleh berpendapat bilang ke guru salah, gitu? Boleh tidak? Boleh, tapi dengan cara yang sopan. Bagus semuanya. Saya melihat kalian itu sudah aktif ya. Jostis lah. Mari kita beri apresiasi kepada diri kita sendiri. Nah, jadi Bapak harap dengan pertemuan kita hari ini teman-teman sekalian bisa memperbaiki diri kita sendiri ketika kita salah atau bertemu atau dalam belajar kita harus menghargai ya, atau itulah. Jadi kesimpulannya, meneladani sikap hormat kepada guru bukan hanya mengetahui pengertian, tetapi juga kita berusaha membiasakan kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan karena Bapak juga ada kendala.
akan ada acara. Terima kasih sekali pada kalian. Bagus. Jos, Jis. Sudah aktif-aktif semua ya. Terima kasih. Bila ada tutur kata yang Bapak kurang berkenan di hati kalian, mohon dimaafkan ya. Dimaafkan enggak? Alhamdulillah. Sekian dari Bapak. Banyak kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Uyurung. Nyala. Biru kan Ge? Coba cek ini. Cek di sih. Cek. Orang bisa dipaten. Nyala gue. Nyong. Bare ima. Oh. Ku sana suara nembok. Put. Hah? Iya. Oh, engkau ya? Hah? Sini. Biru. Ya jadi aku dipateni. Sing bener sing ndi. Sing bener sing ndi. Ki pilih sing suwe, patenine sing suwe. Halo? Nah, ya, kayaknya lagu sih kayak apa Mang kok? Oh. Deg-degan ya? Mbak, orang siapa tahu ya? Kita pencet. Halo? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Oke, baik. Nah, sebelum memulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan absensi dulu ya. Kira-kira ada yang nggak berangkat atau berangkat semua nih? Berangkat semua. Oke, baik. Nah, Ibu punya jargon sebelum memulai belajar supaya kalian itu bisa lebih fokus belajarnya. Nanti kalau Ibu bilang anak soleh, kalian jawab siap sambil posisinya juga siap. Oke, Ibu mulai ya. Anak soleh, siap. Ya Mas Jai belum siap, coba ulangi. Anak soleh, siap. Oke, baik. Jadi sekarang sudah fokus ya semuanya. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, kira-kira siapa yang tadi atau kemarin itu sudah pernah sholat berjamaah? Iya, bagus sekali. Jadi kalau kalian sholat berjamaah,
itu pahalanya akan berkali-kali lipat, yaitu 27 derajat ditimbang kalian itu sholat sendirian seperti itu. Apalagi kalau jaraknya dari rumah ke masjid itu jauh, karena setiap langkah menuju ke masjid itu akan menjadi pahala bagi kalian. Nah, kalau sholat berjamaah itu kan harus ada imam dan juga makmumnya. Nah, jadi tujuan kita hari ini itu agar kalian itu bisa menyebutkan syarat menjadi imam dan juga posisi menjadi makmum yang baik dan benar. Nah, ini itu sejalan dengan kompetensi dasar kita, yaitu memahami ketentuan sholat berjamaah sebagai bagian dari ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi biasanya ini kalau hari Jumat itu kan yang cowok-cowok pada Jumatan kan? Nah, itu biasanya kalau Jumatan itu kan berarti berjamaah, otomatis ada imam dan juga makmumnya. Nah, jadi itu yang akan kita pelajari sekarang. Nah, nanti Ibu juga akan menilai dari keaktifan kalian dalam menjawab pertanyaan dan juga ketepatan kalian saat merangkum di akhir pertemuan, akhir pelajaran. Oke, masuk materi yang pertama ya. Yang pertama itu ada syarat menjadi imam dan kedua itu ada posisi menjadi makmum yang baik dan juga benar. Nah, yang pertama itu syarat menjadi imam. Ketika kalian akan menjadi imam atau mau memilih imam yang baik, itu harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama itu adalah fasih bacaan Al-Qur'annya, yang kedua itu paham ilmu agama, dan yang ketiga itu ketika makmumnya itu ada yang campur, ada yang cowok dan ada yang cewek, berarti makmumnya itu diusahakan yang laki-laki, didahulukan yang laki-laki. Nah, kecuali kalau jamaahnya itu hanya perempuan, itu berarti imamnya nggak apa-apa kalau sesama perempuan. Nah, coba tadi syaratnya apa aja? 3 bareng-bareng. Fasih bacaan Qur'annya. Terus yang kedua, paham ilmu agama. Dan yang ketiga itu cowok menjadi imam ketika makmumnya campur laki-laki dan perempuan, seperti itu. Nah, kira-kira dari ketiga syarat tadi yang menjadi syarat paling utama itu apa, Mbak Putri? Yang paling fasih bacaan Qur'annya itu. Iya, good job, bagus sekali. Jadi yang paling fasih bacaan Qur'annya itu akan menjadi syarat utama dalam menjadi imam, seperti itu. Nah, sekarang tinggal posisi makmum yang baik dan benar. Coba kira-kira makmum itu posisinya di mana, Mbak Ufi? Di belakangnya imam, Bu. Iya, benar sekali. Jadi posisi makmum itu ada di belakangnya imam. Kecuali kalau makmumnya itu hanya satu. Semisal makmumnya hanya satu, itu berada di sebelah kanannya imam. Seperti ini ya posisinya. Dulu juga ada pernah cerita dari sahabat Nabi, yaitu sahabat Ibnu Abbas pernah mau sholat berjamaah bareng Nabi. Lah, makmumnya itu hanya beliau sendirian. Terus beliau itu posisinya berada tepat di belakang Nabi. Terus sama Nabi itu ditarik di sebelah kanannya Nabi. Nah, jadi semenjak itu kalau makmumnya itu hanya satu, berarti posisinya ada di sebelah kanan imam, seperti itu. Nah, coba sekarang Ibu mau, oh ya, ini contoh kalau posisi makmumnya banyak ya, jadi berjejer di belakang imam. Coba sekarang Ibu mau kalian praktek posisi imam dan makmum yang benar. Coba Mas Baim dan kawan-kawan praktek di depan. Natasha, karo awak. Coba kalau makmumnya banyak, berarti imamnya gimana? Makmumnya di mana? Makmum di sini. Jadi berjejer ya, di tengah. Nah, seperti ini. Ini kalau posisi makmumnya itu banyak contohnya. Nah, terus kalau posisi makmumnya hanya satu, coba di sebelah kanan imam. Oke, baik. Terima kasih. Beri tepuk tangan kepada anak-anak ini ya. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, terus coba kita ulas kembali materinya. Tadi kita membahas tentang apa aja? Syarat menjadi imam dan posisi makmum yang benar. Oke, nah jadi Ibu ini punya tugas, nanti dikumpulkan di meja Ibu ya. Nanti ini dibagi tugasnya. Nah, mungkin cukup sekian ya pertemuan pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa mengamalkan
pelajaran yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ibu tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pencet. Kisah apa pergi? Ini matiin box apa? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Sehat semua ya? Iya. Ada yang masih ingat pembelajaran Ibu sebelumnya tentang apa? Iya, tentang berbagi. Kalau kemarin kita udah belajar tentang zakat, udah belajar tentang infak, hari ini kita masih belajar tentang berbagi, yaitu sedekah dan hadiah. Sedekah dan hadiah. Iya. Hari ini Ibu akan mengajar dengan keterampilan membimbing kelompok kecil. Karena itu nanti Ibu akan bagi anak-anak menjadi 2 kelompok. Satu kelompok itu 5 anak. Oke, siap? Siap. Nah, nanti satu kelompok itu akan Ibu kasih lembar LKPD seperti ini untuk apa? Untuk nanti kemudian kita diskusikan bersama ya, boleh? Boleh. Oke. Nah, sekarang coba dilihat dulu di LKPD masing-masing. Ada gambar, ada tulisan. Iya. Nah, coba diskusikan. Ibu kasih waktu 5 menit ya buat diskusi bersama. Siap? Iya. Oke, waktunya sudah hampir habis ya. Coba gimana kelompok 1? Coba ini gambar apa? Sedekah. Sedang ada Membantu temannya. iya, ada Jae membantu temannya membawa buku. Di bukunya banyak banget, jadinya dibantu dibawakan. Nah, ini termasuk apa? Sedekah. Iya, benar banget. Coba kelompok 2, gimana diskusinya? Iya, coba. Ini gambar apa ya?
ada seorang ayah. Memberikan sepatu kepada kakak. Oh iya benar. Misalkan Ufi juara 1 di kelas. Terus bapaknya Ufi ngasih sepatu. Itu termasuk sedekah atau hadiah? Hadiah. Iya, sampai sekarang anak-anak udah paham ya bedanya sedekah dengan hadiah. Yaitu kalau sedekah itu diberikan dengan niat kebaikan, bisa macam-macam, bisa uang, bisa makanan, bisa tenaga, bisa bantuan, nggak cuma harta ya anak-anak. Sedangkan kalau hadiah itu berupa pemberian karena kasih sayang, apresiasi, juga bentuk penghargaan. Sampai sini anak-anak udah paham ya bedanya sedekah sama hadiah? Oke, masih kelompokan. Kelompok 1, kelompok 2 nanti ibu kasih kartu, habis itu ditentukan apakah itu sedekah atau hadiah. Yuk, dibagi. Double tip-nya dibuka biar nanti kita tempel di sini ya. Udah pada bisa menentukan? Kalau udah bisa maju kita tempel di sini. Iya. Ayo nak, cepet nak. Iya, pinter putri. Iya. Terserah nggak apa-apa, tumpuk-tumpuk. Memberikan makanan kepada kucing juga termasuk apa anak-anak? Sedekah. Iya. Satu lagi. Kayak anak tulisannya. Oh. Sedekah. Oke. Iya. Udah benar semua ya, Masya Allah anak-anaknya ibu emang pinter semua. Di sini kita lihat ada membantu teman, termasuk apa anak-anak? Terus memberi makan kepada orang yang membutuhkan. Terus memberi kado kepada yang ulang tahun. Hadiah. Terus ayah memberi penghargaan kepada anaknya. Hadiah. Membersihkan masjid. Sedekah. Iya. Jadi anak-anak udah paham ya bedanya sedekah dengan hadiah. Sedekah itu ada loh yang paling mudah. Ada yang tahu itu apa? Senyuman. Oh iya benar. Sedekah itu adalah apa? Senyuman itu sedekah paling murah, paling tulus, paling mudah untuk membahagiakan orang tua. Bahkan ada hadisnya. Yuk kita nyanyi bareng. Tabasumuka fi. Bentar ya anak-anak. Kelalen. Yuk kita nyanyi bareng hadis tentang senyum adalah sedekah. Yuk. Tabassumuka fi wajhi ahika sadaqah. Senyum manismu saudaramu adalah sedekah paling mudah. Ayo senyum prok prok prok, ayo manyun prok prok prok, ayo senyum prok prok prok, jangan manyun. Sekali lagi boleh? Boleh. Iya. Tabassumuka fi wajhi ahika sadaqah. Senyum manismu tuh saudaramu adalah sedekah paling mudah. Ayo senyum prok prok prok. Ayo senyum prok prok prok. Jangan manyun. Oke. Udah hafal ya hadis tentang senyum? Berarti mulai hari ini perbanyak senyum ya, terutama kepada teman, karena itu bernilai sedekah. Ayo coba senyum semua, senyum, senyum, senyum. Dilihatin ke temennya, dilihatin ke temennya. Oke, hari ini udah pada sedekah ya. Hari ini udah pada sedekah karena sudah tersenyum kepada
temannya. Iya. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak udah pada hebat banget ya, sangat aktif, sangat pintar. Oke, hari ini pembelajarannya cukup ya, sampai di sini. Kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nih? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, sebelum itu Ibu presensi terlebih dahulu ya. Di sini ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah berangkat semua. Berarti semua yang di sini sudah siap untuk mengikuti pembelajaran ya? Nah, sebelum itu Ibu punya ice breaking nih. Jadi ketika Ibu bilang Al-Quran di dada, kalian menjawab adab dijaga. Siap paham? Ya. Ketika Ibu bilang Al-Quran di dada, adab dijaga. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi nih, Ibu mau tanya dulu sama Mbak Lili. Mbak Lili, kalau Mbak Lili itu sebelum membaca Al-Quran, apa yang pertama kali Mbak Lili lakukan? Betul sekali, berwudu dulu. Kemudian Ibu mau tanya lagi sama Mbak Natasha. Bagaimana posisi Mbak Natasha ketika membaca Al-Quran? Duduk dengan sopan dan menghadap kiblat. Iya, betul sekali. Kita harus sopan ketika membaca Al-Quran. Kemudian Ibu tanya lagi sama Mbak Awa. Mbak Awa, apakah kita boleh bercanda ketika kita sedang membaca Al-Quran? Ya, betul sekali, tidak boleh ya. Kita harus menghormati Al-Quran. Jadi di sini kita akan mempelajari mengenai adab tentang membaca Al-Quran. Di sini Ibu akan memberikan peragaan ya. Jadi tugas kalian itu mengamati dan menentukan apakah perbuatan yang Ibu peragakan itu termasuk menghormati Al-Quran atau tidak. Semisal ini Al-Quran ya anak-anak. Peragaan pertama. Ini Al-Qurannya ditaruh di sini ya. Nah, Ibu tanya sama Mbak Ika. Coba dari peragaan Ibu yang pertama tadi, apakah itu termasuk menghormati Al-Quran? Tidak, Bu. Iya. Kenapa? Karena memegang Al-Quran itu harus dengan sopan. Ya, betul. Harus mengenakan tangan kedua tangan ya. Kemudian peragaan yang kedua. Nah, Ibu tanya sama Mbak Ima. Ketika Ibu memperagakan tadi, itu termasuk dari menghormati Al-Quran atau tidak? Iya, Ya, betul sekali. Kenapa Mbak Ima? karena Al-Quran dipegang dengan kedua tangan dan posisi
Iya, betul sekali. Beri tepuk tangan kepada Mbak Ima dan Mbak Ika. Nah, jadi setelah itu Ibu ada permainan kartu di sini. Jadi di sini Ibu punya 2 kartu, kartu hijau dan kartu kuning. Nah, kartu hijau ini itu berisi tentang perbuatan dan kartu kuning ini berisi tentang alasan dari perbuatan tersebut. Nah, tugas kalian adalah mencocokkan mana kartu yang sesuai dengan kartu hijau yang akan dibacakan oleh teman-teman nanti. Siap? Paham perintah Ibu? Nah, Ibu bagikan dulu ya. Nah, jadi kita mulai permainan ini. Yang pertama, siapa yang mau membacakan kartu nomor pertama yang berwarna hijau? Aku, Bu. Ya, silakan Mbak Natasha. Bersuci atau berwudu sebelum membaca Al-Qur'an. Ya, dari penjelasan dari Mbak Natasha tadi, siapa yang mau menjawab kartu yang cocok dari Mbak Natasha tadi? Ya, silakan Mbak Lili. Karena Al-Quran adalah kalam Allah yang suci, sehingga harus disentuh dalam keadaan suci juga. Ya, betul sekali. Ketika kita membaca Al-Quran, kita harus dalam keadaan suci. Kemudian, kartu kedua siapa yang mau membacakan? Ya, silakan Mbak Awa. Karena kiblat adalah arah terbaik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh ya, betul sekali. Jadi, kiblat adalah arah terbaik ketika kita membaca Al-Quran. Nah, Ibu lihat-lihat kok dari tadi Mas Baim sama Mas Mansur kayak ngobrol sendiri ya? Apa mau menggantiin Ibu di depan? Ya. Jadi ini kan waktunya udah mau habis ya. Jadi Ibu minta tolong mendengarkan dulu ya penjelasan dari teman-teman kalian ya. Ya. Sekarang fokus dulu ya. Baik, betul sekali. Jadi sebelum Ibu tutup, jadi kesimpulannya pada pembelajaran kali ini itu kita itu belajar mengenai adab membaca Al-Quran. Yang pertama, ketika kita membaca Al-Quran itu kita dalam keadaan yang suci. Kemudian yang kedua, ketika kita membaca Al-Quran, posisi kita itu harus dengan duduk yang sopan. Kemudian yang ketiga, ketika kita sedang membaca Al-Quran tidak boleh sambil bercanda. Ya, betul sekali. Jadi mungkin sekian ya pembelajaran Ibu pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Jadi semoga dari pembelajaran yang telah Ibu sampaikan, kalian bisa tahu adab ketika kita membaca Al-Quran dengan benar. Ya, jadi kalian semangat belajar ya, terus selamat belajar terus. Kemudian jaga kesehatan kalian, jangan lupa sholat ya. Kemudian sekian dari Ibu. Kita bisa membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya semuanya semangat untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Langsung saja ya anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar apa nih? Ada berbicara kepada orang lain. Pinter sekali. Pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai adab berbicara kepada orang lain. Jadi Ibu mau bertanya anak-anak, pengertian dari adab berbicara kepada orang lain itu apa? Mbak Natasha? Ya, pintar. Jadi, adab berbicara kepada orang lain itu ketika kita ngobrol ataupun sedang ngobrol dengan lawan bicara kita, itu kita menggunakan tutur kata yang baik, menggunakan bahasa yang baik, yang sopan, yang santun. Begitu ya anak-anak ya. Nah, coba Ibu mau minta tolong nih sama anak-anak untuk mengamati gambar yang ada di depan. Mbak Mariska, Ibu mau tanya Mbak Mariska, kira-kira ini gambar apa? Simulasi gambar seperti apa yang Mbak Mariska tahu? Sedang mengobrol dengan orang tua. Ya, betul sekali. Ini simulasi gambar seorang ibu sedang menasehati anaknya dan anaknya itu mendengarkan apa yang ibunya sampaikan kepada anaknya. Nah, ini termasuk contoh yang baik ya. Mbak Lili, Ibu mau tanya ya Mbak Lili, ini kira-kira contoh adab yang baik atau yang buruk ya? Yang buruk, Bu. Ibu mau tahu alasan Mbak Lili? Karena anaknya sedang dikirain sama ibunya tapi nggak mau mendengarkan malah tutup telinga. Iya, pintar sekali jawabannya. Jadi ini simulasi gambar ketika ibu sedang menasehati anaknya tetapi anaknya malah tutup telinga. Anaknya malah tidak mau mendengarkan. Dan ini adalah contoh termasuk tidak menghargai atau tidak menghormati orang tua. Begitu ya. Dan anak-anak nggak boleh seperti ini. Iya, jadi ketika ada orang tua sedang menasehati, sedang memberikan saran, itu anak-anak harus mendengarkan, harus menghargai orang tua kalian. Jadi dalam kehidupan sehari-hari ini kita harus menerapkan yang namanya basic manner. Basic manner itu tata krama ya. Jadi kita harus membiasakan kayak meminta tolong, terus mengucapkan terima kasih, apalagi ya? Iya, meminta maaf, permisi, begitu. Kan kalau misalkan kita memulai perkataan dengan yang baik kayak meminta tolong, meminta maaf, itu kan pasti enak didengar ya. Jadi Ibu mau memberi contoh nih, contoh di kehidupan sehari-hari. Misalnya, pulpen Lili jatuh ya, ambilkan. Itu kira-kira gimana? Kurang sopan ya, kurang sopan. Harusnya yang sopan itu Mbak Lili mau minta tolong ya untuk
diambilkan pulpennya. Setelah itu nanti kita mengucap terima kasih begitu. Jadi anak-anak, mari kita membiasakan untuk berbicara dengan sopan, entah itu ke orang tua, entah itu ke teman sebaya, ke teman yang lebih ke orang tua yang lebih tua dari kita. Begitu ya. Dan Ibu harap pembelajaran pada pagi hari ini itu bukan hanya dipahami, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedikit mengulas ya. Jadi ada berbicara itu tata cara kita berbicara yang baik, yang sopan kepada orang lain dengan menggunakan kata-kata yang baik serta menghargai orang yang sedang berbicara. Di sini ada beberapa adab berbicara yang baik. Ada berbicara yang baik, bisa Mbak Putri, bisa minta tolong dibacakan untuk adab berbicara yang baik. Poin yang pertama apa? Berbicara dengan sopan. Iya, ada berbicara yang baik itu poin pertama berbicara dengan sopan. Yang kedua mendengarkan ketika orang lain sedang berbicara. Jadi ketika kita sedang berbicara itu kita harus menghargai lawan bicara kita. Yang ketiga menggunakan kata-kata yang baik, menggunakan kata-kata yang sopan dan tidak mengandung unsur yang buruk. Nah, poin yang keempat itu tidak memotong pembicaraan. Kalau kita sedang menjelaskan ataupun ngobrol dengan teman sebaya, itu didengarkan. Tidak boleh dipotong pembicaraannya. Poin yang kelima, tidak mengejek atau menghina orang lain. Ya, jadi kesimpulannya berbicara dengan sopan menggunakan Cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kelas 8. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Berangkat semua apa enggak nih? Oke, jadi pada pertemuan pagi hari ini kita akan belajar tentang apa? Bisa dibaca? Ketentuan puasa. Oke, jadi sebelum kita jalan lebih jauh ya anak-anak, Bapak akan sedikit bertanya kepada anak-anak semua biar bisa lebih fokus. Oke, yang pertama. Lili, apa yang dimaksud dengan puasa? Puasa adalah menahan lapar dan haus, Pak. Apakah puasa hanya menahan lapar dan haus saja? Tidak. Kenapa? Terus, yang kedua, Ufi,
Mengapa ketika berpuasa kita harus jaga ucapan dan perbuatan? Karena puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih kita untuk menjaga diri. Betul sekali. Selanjutnya kepada Ima, coba kamu jelaskan pakai bahasa kamu sendiri apa tujuan dari orang melaksanakan puasa? Untuk menjalankan perintah Allah dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan, Pak. Oke, jadi puasa itu tidak hanya untuk melatih fisik kita, tapi juga melatih sikap kita. Terus yang selanjutnya, Natasha, apakah semua orang itu otomatis diwajibkan untuk puasa? Tidak, Bapak. Kenapa? Karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Betul sekali. Terus selanjutnya kepada Ika, coba sebutkan salah satu syarat wajib puasa. Islam, Bapak. Selain Islam? Balik, berakal sehat, mampu melaksanakan puasa, dan menetap atau mukim. Bagus sekali. Selanjutnya kita ke syarat wajib. Awak, menurut kamu apa perbedaan antara syarat wajib dan syarat sah puasa? Syarat wajib menentukan seorang berpuasa atau tidak. Hmm. Kalau syarat sah menentukan puasanya sah atau tidak, Pak Guru. Oke, bagus. Jadi kalian sudah bisa membedakan antara yang syarat wajib dan syarat sah. Baik, selanjutnya Putri. Menurut kamu mengapa niat itu termasuk rukun puasa? Karena puasa merupakan ibadah, jadi harus ada niat melaksanakannya karena Allah SWT. Betul, bagus sekali. Oke, jadi kalian sudah sedikit memahami tentang puasa. Ada yang udah pernah puasa? Sudah. Bagus. Mansur udah pernah puasa apa belum? Sudah, Bapak. Kemarin puasa Ramadan full nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, full ya. Oke. Nah, Bapak akan mengulas sedikit ya. Tadi sudah Bapak berikan pertanyaan-pertanyaan dan ternyata kalian sudah bisa memahami. Jadi, puasa dikenal dalam bahasa Arab yaitu siam atau saum. Yang artinya menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai dengan terbenamnya matahari. Oke. Nah, tadi syarat wajib puasa ada 6. Yang pertama yang kedua yang ketiga yang keempat mampu, yang kelima suci dari apa? Ya, bagus. Yang keenam menetap atau Oke, sekarang syarat sah puasa ada 4. Yang pertama yang kedua terus yang ketiga Mansur suci dari ya, bagus. Terus yang keempat Awak berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Oke, baik. Terus selanjutnya kita ke rukun puasa. Tadi udah sedikit mengulas. Dira, ada berapa rukun puasa tadi ya? Dua. Ya, bagus. Yang pertama ada nih. Yang kedua Ada meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga matahari terbenam. bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, baik. Sepertinya cukup ya. Kalian sudah memahami ketentuan-ketentuan puasa. Bapak simpulkan, jadi puasa itu menahan diri dari segala sesuatu yang menyebabkan batalnya puasa dari terbitnya matahari sampai dengan terbenamnya matahari. Nah, puasa itu ada 2, puasa sunnah dan puasa wajib.
Kalau puasa wajib yaitu yang biasa kita lakukan pada bulan Ramadan. Kalau puasa sunnah ada misalnya salah satu puasa Senin Kamis, terus puasa Daud, apalagi? Ada yang pernah? Ayamul Bid. Ada yang tahu Ayamul Bid itu apa? Puasa 3 hari di pertengahan bulan Hijriah. Oke, sepertinya cukup pada pertemuan hari ini karena waktunya sudah mau habis. Dari Papa, bila banyak kekurangan mohon maaf dan nanti untuk pertemuan selanjutnya bisa dibaca lagi ya buku-bukunya biar pada pertemuan selanjutnya kita sudah ada pemahaman sedikit. Dari Bapak cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah? Ini ya? Udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini kita belajar menjaga kebersihan sebagai cermin keimanan. Ibu mau tanya nih, menurut kalian kenapa kita harus menjaga kebersihan lingkungan? Bagus sekali. Nah, sekarang kita lihat kedua gambar ini. Apa perbedaan yang dapat kalian lihat? Yang satu bersih, yang satu kotor. Nah, bagus. Jadi, menjaga kebersihan bukan hanya membuat lingkungan nyaman, tetapi juga merupakan perilaku terpuji. Contohnya, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan kelas, dan menjaga kebersihan diri. Sekarang, Ibu akan membagi kalian dalam kedua kelompok. Nanti kita akan terima kasih. Ini udah ada jawabannya. Oke. Ini kelompok 2. Ini udah ada jawabannya. Terima kasih, Bu. Oke. Nah, coba apa ya? Menurut kelompok kalian, masalah apa yang terjadi di sini? Masalahnya adalah banyak sampah berserakan di kelas dan beberapa siswa tidak peduli untuk membersihkannya. Bagus. Menurut awak apa? Siswa sebaiknya memungut sampah dan membuangnya ke tempat sampah secara bersama-sama agar kelas bersih. Bagus sekali. Kalau menurut kelompok 2? Yang mana, Bu? Ini sama ini coba. Agar lingkungan tetap bersih, sehat, nyaman, dan sebagai bentuk perilaku terpuji. Nah, ini jawabannya apa?
Yang pertama itu membersihkan kelas, kemudian yang kedua itu menjaga kebersihan lingkungan sekolah, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, jadi menjaga kebersihan lingkungan itu wajib ya bagi semua orang. Nah, di sini ada hadis tentang kebersihan. Siapa yang bisa membacakan hadis ini? Saya, Bu. Ya, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. At-thahuru syatrul iman. Artinya? Kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, bagus sekali. Dari hasil diskusi kita, menjaga kebersihan dapat dilakukan dengan membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan, dan tidak membiarkan lingkungan menjadi kotor. Menjaga kebersihan merupakan salah satu bentuk perilaku terpuji. Karena itu, seorang muslim kita perlu membiasakan hidup bersih. Sekarang, siapa yang bisa menyebutkan hal yang akan kalian lakukan untuk menjaga kebersihan? Coba Mbak Lili. Apa aja? Apa tadi, Bu, pertanyaannya? Menyebutkan satu hal yang akan kalian lakukan untuk menjaga kebersihan. Membuang sampah pada tempatnya. Bagus sekali. Jadi mulai hari ini, mari kita membiasakan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ibu akhiri pertemuan kita hari ini karena waktunya masih banyak. Nah, kita akan akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Kalau ibu tanya bagaimana kabarnya, kalian jawab alhamdulillah sehat luar biasa, oke? Oke. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu? Oke, pintar. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Oke, ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua ya. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu mau tanya kepada kalian. Coba kalian bayangkan, jika di dunia ini muka orang itu sama semua, dari ujung wajah ke ujung rambutnya, dari cara bicaranya, dari logatnya, itu kalau sama, itu menurut kalian gimana? Nggak bisa bedain ya, dan kita juga bakal kewalahan karena kesamaan mereka. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menciptakan manusia dengan berwarna-warna, dengan perbedaan-perbedaan yang lain. Nah, dari perbedaan-perbedaan itu kita itu harus saling menghargai. Nah, dalam Quran surat Al-Qasas ayat 77 Allah tuh berfirman. Siapa yang mau baca? Saya, Bu. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh.
Artinya? Yang artinya, serta berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Oke, tepuk tangan kepada Mbak Ufi. Jadi pesan ini tuh jelas, kita dianjurkan untuk berbuat baik dan tidak merusak kerukunan. Nah, oke. Ini yang pada berisik nanti suruh maju ya. Mau? Jadi kita harus saling menghargai. Jadi kalau ada orang yang berbicara, kita harus Oke. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan apa. Nah, yang pertama ini ada menghargai perbedaan suku. Jadi setiap suku itu punya logat, punya bahasa, punya tradisi masing-masing. Jadi kita harus saling menghargai. Dengan apa? Kita tidak mengejek saat mendengar logat atau cara bicara orang lain yang berbeda. Contoh, misal Mas Jae ini berasal dari Jakarta yang setiap hari itu menggunakan logat bahasa Indonesia. Dan ketika misal yang B ini Mas Oji itu warga lokal di Purwokerto yang sehari-harinya menggunakan bahasa Jawa atau bahasa Ngapak. Ketika Mas Oji ini sedang berbicara, Mas Jae tidak boleh mengejek. Ih, kok bahasamu jelek banget sih, ngapak banget sih. Itu tidak boleh, karena kita itu malah harus bersyukur. Karena apa? Kita bisa belajar menggunakan bahasa-bahasa yang belum kita ketahui. Oke, nah yang kedua ini ada menghargai perbedaan agama. Jadi setiap agama itu mengajarkan mengajarkan kebaikan. Jadi misal contoh menghargainya gimana? Kita bisa memberi ucapan selamat kepada teman kita yang sedang merayakan hari besar agamanya. Nah, terus kita juga tidak boleh memaksakan keyakinan kita untuk orang lain. Ayo kamu join agama aku aja yang bagus gitu. Itu tidak boleh. Nah, selanjutnya ada menghargai perbedaan pendapat. Jadi setiap kepala kita itu mempunyai isi pikiran masing-masing yang berbeda. Ketika ada seorang yang sedang berbicara atau sedang menjelaskan, kita harus mendengarkan sampai selesai. Tidak boleh menyela atau memotong pembicaraan. Jadi setiap pendapat itu adalah membuat kita itu jadi berpikir, oh iya ternyata gini ya, apa yang belum kita ketahui itu jadi kita tahu, paham? Jadi kalau ada yang sedang berbicara, kita harus Oke. Terus kalian itu kadang bertanya nggak sih, kenapa sih kita harus menghargai, kenapa sih kita harus mendengarkan? Pernah nggak sih? Yang pertama ini, apa sih manfaatnya? Yang pertama, ikatan pertemanan kita itu semakin erat, tidak mudah bertengkar, betul? Oke, nah yang kedua ini suasana di sekolah, di rumah atau di lingkungan itu semakin adem, aman, tidak ada kebisingan. Dan yang ketiga ini, kita itu akan bertambah wawasannya, bertambah ilmunya. Misal dari yang tadi nggak bisa bahasa Ngapak, kita bisa belajar bahasa Ngapak dengan perbedaan yang budaya. Nah, maka dari perbedaan-perbedaan itu kita bukan menjauhi atau mengejek, tapi kita merangkul, terus menyatukan dan saling menghargai. Nah, Ibu sebelumnya Ibu mau ice breaking. Kalian mau? Oke, jadi kalian harus kompak, harus semangat, oke? Oke. Nah, lagunya ini tuh seperti di sini senang, di sana senang. Tahu kan? Oke, mari kita nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Oke,
coba satu lagi ya. Siapa yang mau maju? Atau ibu tunjuk? Ayo sini. Oke. Oke, sini. Nanti ikutin Mbak Awa ya. Oke? Coba Mbak Awa silakan dipimpin. Oh, sendiri. Iya, 1 2 3 gitu. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semua saling dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Oke, silakan, makasih. Oke, semoga anak ibu sehat. Pokoknya ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, jadi sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Ibu absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua. Alhamdulillah berangkat semua. Oke, jadi sebelum pembelajaran Ibu mau tanya terlebih dahulu. Kegiatan apa sih yang kita lakukan sebelum sambil menunggu berbuka puasa? Ada yang tahu? Iya, ngabuburit itu siapa lagi? Oh iya benar, Masya Allah ya. Jadi ada banyak kegiatan yang kita lakukan ya sebelum menunggu berbuka. Nah salah satunya ada nih kegiatan yang kita lakukan tetapi itu bernilai atau mendapatkan pahala. Salah satunya itu adalah sunnah puasa. Nah jadi kita akan membahas tentang sunnah puasa di bulan suci Ramadan. Nah Ibu ada papan sunnah puasa. Nah Ibu jelaskan terlebih dahulu ya pengertiannya. Sunnah puasa itu adalah amalan yang dianjurkan untuk dilakukan bagi orang-orang yang sedang berpuasa di bulan suci Ramadan. Nah, sunnah ini itu bukan kewajiban, tetapi akan sangat lebih baik dilakukan karena akan mendapatkan pahala. Nah, jadi ada 6 macam sunnah puasa. Yang pertama itu ada mengerjakan sahur. Nah, jadi sahur ini merupakan salah satu sunnah dalam puasa. Jadi Rasulullah SAW itu menganjurkan umatnya untuk makan sahur karena di dalamnya ini akan banyak dapat keberkahan. Nah, jadi walaupun kita bangun tidur itu ngantuk, terus kita kayak belum sanggup untuk bangun, itu harus tetap melaksanakan sahur ya. Karena di waktu sahur itu kita akan mendapatkan banyak keberkahan. Nah, terus ini contohnya. Sahurnya itu di jam 4 pagi. Nah, yang kedua itu ada mengakhirkan sahur. Apa sih itu mengakhirkan sahur? Yaitu seseorang yang melakukan sahur itu di waktu mendekati waktu terbit fajar selama belum masuk waktu subuh. Misalkan itu Mas Mansur itu kesiangan sholat, kesiangan untuk sahur. Nah itu boleh dilakukan sahur sebelum masuk waktu subuh ya. Ya, ini gambarnya ketika sudah makan sahur. Terus yang ketiga ada menyegerakan berbuka. Ibu mau bertanya nih, jika waktu azan maghrib sudah tiba, apa yang sebaiknya kita lakukan? Ya, Mbak Lili?
Iya benar sekali, berbuka puasa. Jadi sunnah yang ketiga itu adalah berbuka puasa. Nah, Rasulullah SAW itu bersabda, manusia ini akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka itu sedang waktu berbuka puasa. Nah, jadi kalau misalkan udah ada waktu adzan maghrib nih, jadi kita harus buru-buru berbuka puasa tanpa adanya alasan. Nah, seperti itu. Yang keempat ada berbuka dengan kurma. Nah, jadi kurma ini adalah salah satu makanan yang dianjurkan ketika kita mau berbuka. Kalau misalkan nggak ada kurma, itu bisa kita ganti dengan makanan yang manis ataupun dengan yang lainnya. Sunnahnya itu kita makan 3 kurma. Ini kurmanya ya, ini gambar kurma. Selanjutnya ada yang kelima, memperbanyak amal ibadah atau amal soleh. Nah, seorang muslim di waktu bulan suci Ramadan itu kita dianjurkan untuk melaksanakan amal ibadah atau amal soleh seperti membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, dan yang lainnya. Nah, ini contohnya itu ada Mas Jaya yang sedang membaca Al-Quran bersama adiknya. Masya Allah, nih rajin sekali. Terus yang keenam ada memberikan makanan kepada orang yang berbuka. Jadi memberikan makan kepada orang yang berbuka ini termasuk salah satu amal ibadah atau amal soleh ya, karena amalan ini itu mampu memperkuat tali persaudaraan sesama umat muslim. Nah, ini ada gambarnya Mas Mansur dengan ibunya yang sedang berbagi untuk makanan orang yang berbuka. Masya Allah. Ya, jadi Ibu tegaskan kembali nih. Ada yang masih ingat tidak apa saja macam-macam sunnah puasa? Ya, apalagi? Betul, apalagi? Ya, Masya Allah. Iya, Masya Allah. Berarti anak-anak Ibu sudah paham semua ya terkait macam. Masya Allah, hebat sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Jadi dapat kita simpulkan pembelajaran hari ini adalah sunnah puasa, yang dimana sunnah puasa adalah amalan yang dianjurkan seorang muslim di bulan suci Ramadan. Sunnah itu bukan berarti wajib, tetapi sangat dianjurkan untuk dilakukan. Jadi yang pertama macam-macam sunnah puasa ada mengerjakan sahur, mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka, berbuka dengan kurma, memperbanyak amal ibadah dan amal soleh. Yang keenam ada memberikan makanan kepada orang yang berbuka. Masya Allah. Nah, setelah pembelajaran hari ini, Ibu berharap kalian semua kan sudah dapat menyebutkan macam-macam sunnah puasa. Nah, Ibu berharap nanti ketika waktu bulan suci Ramadan tiba, kalian mampu menerapkannya itu dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Iya, Ibu. Oke, cukup sekian dari Ibu. Mari kita tutup pembelajaran dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Jadi kita bertemu di pembelajaran berikutnya ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu sama-sama. Matiin ya.